Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Semangat ya pagi hari ini? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Semuanya hadir. Semuanya hadir, alhamdulillah. Berarti semuanya pada sehat ya? Insya Allah sehat semuanya. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kita ke materi, Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran ini. Jadi tujuan dari pembelajaran ini, Ibu harap siswa-siswa Ibu ini yang pertama mampu untuk menjelaskan pengertian iman kepada malaikat Allah serta pengertian dari malaikat itu sendiri. Yang kedua, menunjukkan dalil nakli atas iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyebutkan sifat-sifat malaikat. Yang keempat, menyebutkan nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui beserta dengan tugas-tugasnya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menunjukkan contoh perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Oke, di sini kita masuk ke materi ya. Ibu mau tanya, udah ada yang tahu nggak sih apa sih malaikat itu? Coba acungkan tangan. Silakan Cindy. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar sekali Cindy, pintar. Jadi malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat tercipta dari nur yang disebut dengan Cahaya. Benar sekali, Masya Allah. Nah, barusan kita telah mengetahui malaikat itu makhluk ciptaan Allah yang selalu taat beribadah. Sekarang kita beranjak ke iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman keberapa? Rukun iman kedua. Jadi iman kepada malaikat itu termasuk rukun iman kedua. Terus kalau rukun iman itu sebenarnya ada berapa sih? Nah, yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada Malaikat. Yang ketiga iman kepada Kitab. Yang keempat iman kepada Putusan. Yang kelima iman kepada Quran. Yang keenam iman kepada Hari kiamat. Benar sekali. Nah, iman kepada malaikat kan termasuk rukun iman kedua. Terus iman kepada malaikat itu ada yang tahu nggak maksudnya itu gimana? Coba acungkan tangan. Percaya dan meyakini adanya malaikat. Benar sekali Resa. Jadi iman kepada malaikat itu percaya dan meyakini adanya malaikat. Nah, meskipun kita itu nggak bisa melihat secara langsung fisiknya malaikat seperti Ibu melihat Resa dan Cindy yang begitu cantiknya secara fisik dapat terlihat, tapi malaikat memang tidak bisa dilihat. Tapi kita harus meyakini dalam hati kalau malaikat itu ada, malaikat itu diciptakan Allah dengan tugas-tugasnya yang harus kita yakini. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19 yang artinya, dan miliknya siapa yang ada di bumi dan di langit dan malaikat-malaikat yang berada di sisinya tidak merasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak merasa letih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barusan kita telah mengetahui iman kepada malaikat itu bagaimana, terus malaikat itu seperti apa, kalau bahwasanya malaikat itu adalah makhluk gaib. Jadi berapa sih malaikat yang wajib kita ketahui? 10. Benar sekali. Coba ada yang tahu nggak 10 yang wajib kita ketahui itu? Pertama malaikat Jibril, kedua malaikat Mikail, ketiga malaikat Israfil, keempat malaikat Israil, kelima malaikat Munkar, malaikat Nakir, 7 Raqib, 8 malaikat Atid, 9 Malik, 10 malaikat Ridwan. Nah, itu 10 nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Terus malaikat yang wajib kita ketahui itu juga ada tugas-tugasnya yang perlu juga kita yakini. Ada yang tahu nggak? Ada yang udah tahu tugas-tugas dari malaikat yang barusan kita sebutkan?
Nabi dan Rasul. Kalau Cindy, tugas dari malaikat Ridwan apa? Menjaga surga. Benar sekali. Ibu sebutin ya satu-satu tugas-tugas dari malaikat dan nama-nama malaikat itu sendiri. Nah, malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui kan ada 10. Yang pertama malaikat Jibril. Tugasnya apa? Menyampaikan wahyu kepada siapa? Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul, benar. Yang kedua malaikat Mikail. Tugasnya apa? Menyampaikan rezeki. Menurunkan hujan dan rezeki. Yang ketiga malaikat Israfil. Tugasnya untuk Menyusahkan. sangkakala malaikat Israfil ditiup kalau waktu apa? Hari akhir. Malaikat Israfil. Tugasnya untuk Mencabut nyawa. apakah malaikat Israel hanya mencabut nyawa manusia saja? Tidak. Berarti siapa saja yang malaikat Israel cabut nyawanya? Semua makhluk hidup. Yang kelima malaikat Munkar. Yang ketujuh malaikat. Nakir. Tugasnya sama enggak? Sama. Apa tugasnya? Menandai manusia dalam kubur. Malaikat. Rokib. Tugasnya apa? Mencatat amal baik siapa? Manusia. Yang kedelapan malaikat. Hati. Tugasnya apa? Mencatat amal buruk manusia. Yang kesembilan Malaikat Malik. tugasnya apa? Menjaga neraka. Yang kesepuluh yang terakhir malaikat. Ridwan. Tugasnya apa? Menjaga surga. Nah, ini 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Baik itu nama-nama malaikatnya dan juga tugasnya. Itu tuh sebagai bukti juga bahwa kita meyakini dan mempercayai adanya malaikat. Nah, selanjutnya kita beranjak ke sifat-sifat malaikat. Udah ada yang tahu belum sifat-sifat malaikat apa aja? Nah, Gimana? sifat malaikat itu salah satunya tidak makan dan minum, tidak memiliki hawa nafsu. Nah, benar ya apa yang udah dikatakan oleh Cindy dan Reza bahwa sifat-sifat malaikat itu tidak makan dan minum, tidak memiliki hawa nafsu. Malaikat juga selalu taat kepada Allah dan tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat tidak pernah letih beribadah kepada Allah. Lalu malaikat juga selalu menyukai orang-orang yang menunggu waktu sholat berjamaah. Barusan kita mengetahui sifat-sifat malaikat. Terus sifat-sifat malaikat itu sama nggak sih sama sifat manusia, sifat jin? Berbeda. Berbeda ya. Kalau sifat malaikat sepertinya dari penciptaannya, malaikat diciptakan dari Cahaya. kalau jin diciptakan dari Api. kalau manusia diciptakan dari Tanah. Nah, kalau dari
ada berapa. Nah, dari keseluruhan itu kita juga harus mengambil hikmah. Kita harus bisa menanamkan keyakinan kita pada kegiatan sehari-hari. Contohnya yang pertama dari malaikat pencatat amal baik dan amal buruk, berarti otomatis kita tuh kalau dalam keseharian tuh harus memperhatikan perbuatan baik dan buruk kita supaya amal baik kita tuh yang dicatat gitu. Jadi kita harus memperhatikan perilaku kita supaya senantiasa berusaha untuk melakukan yang baik-baik saja, akhlak yang terpuji, supaya nanti malaikat akan mencatat amal buruk kita karena kita senantiasa menjaga perbuatan baik kita sehingga kita tidak memiliki catatan merah di buku amal buruk kita. Kemudian selanjutnya kita juga harus termotivasi untuk melakukan segala sesuatunya yang terbaik dan yang benar menurut syariat, karena nanti kan malaikat Mikail yang menurunkan rezeki kepada kita, otomatis kita juga harus berusaha gitu mencari rezeki yang halal, yang baik. Kemudian kita juga harus senantiasa berdoa kepada Allah untuk senantiasa diberikan hidayah, agar nanti Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita. Nah, sekarang pembelajaran kita telah selesai, tapi Ibu ingin ngasih satu game ke kalian, yaitu mencocokkan. Di sini ada nama-nama malaikat. Barusan kan kita juga udah membahas nama-nama malaikat beserta tugasnya. Nah, Ibu pengen Cindy dan Reza itu mencocokkan. Di sini ada nama-nama malaikat dan di sini ada tugas-tugasnya. Nah, kalian berdua diskusi di mana tugas-tugas yang benar untuk setiap nama malaikat. Udah beres pekerjaannya? Udah, Bu. Coba siapa yang mau ke depan untuk menampilkan hasil kerjaan berdua ini? Nah, ini hasil pekerjaan kalian berdua ya, Reza dan Cindy. Udah benar belum? Udah benar sekali. Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, Mikail menurunkan hujan, Israfil memeriksa sangkala, Israel mencabut nyawa, malaikat Munkar Nakir menanyai manusia dalam kubur, malaikat Ridwan mencatat amal baik dan buruk manusia, dan malaikat Ridwan Malik menjaga surga dan neraka.